yang akan disampaikan oleh Hadratul Akh Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Pasani. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah majlis malam hari walimatul khitan dari putranya Bapak Nurholis bin Haji Muzani. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barakah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang sama-sama kita hormati Hadratul Ustaz Haji Ahmad Ridho, yang sama-sama kita hormati Hadratul Ustaz Dr. Andes Haji Hozin, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ki Haji Yusri bin Haji Qasim, yang sama-sama kita hormati Bapak Ki Haji Ahmad Wasi bin Ki Haji Ahfas, Bapak Al-Ustaz Sa'duni bin Haji Abdul Razak, Bapak RT 003 RW 007 Bapak Saiful Arifin, Bapak Hasan Basri Ishaq, Bapak Dr. Andes Haji Zainal, dan masih banyak lagi hadirin lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Malam ini tentunya kita diharapkan oleh sahibul bait, sahibul hajah untuk mendoakan khususnya buat anak-anak daripada yang dikhitan, sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul di sini, ya anak yang baru saja dikhitan ini mudah-mudahan Allah berikan ya kesehatan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak ini menjadi anak yang solih. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang insya Allah ya sangat bermanfaat buat kita semuanya, masyarakat khususnya yang ada di Kampung Baru. Ya, mana sih anaknya? Oh itu, ya Allah. Si Kais belum tidur, Kais ya? Belum ya? Oh iya. Nah ini kita doakan Kais, usianya baru 5 tahun. Iya. Ya.
baru mau 5, ya baru mau 5 tahun tapi udah berani minta dikhitan dulu, ya. Tiap pagi ayahnya lagi mau berangkat ke sekolah ditagih mulu, ya minta dikhitan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dikhitan. Nah, ini merupakan salah satu memang tugas orang tua kalau punya anak laki-laki. Nah, salah satunya ya dia harus dikhitan. Nah, seneng dan ya udah dikhitan, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita, ya ini doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karena memang niat yang baik, ya mudah-mudahan kumpulnya kita juga dicatat sebagai salah satu perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya anak laki begitu Bapak Saudara, ya pasti suatu saat ya di hari-hari atau di waktu-waktu tertentu dengan sendirinya minta. Ya itu kalau kata orang tua kita, kalau orang udah minta disunatin atau anak minta disunatin, udah jangan tunda-tunda lagi, segera. Sebab kalau ditunda lagi besok-besok, kalau udah nggak mau, nah repot dah. Nah begitu. Jadi alhamdulillah udah dikhitan, masya Allah seneng dah, orang tuanya seneng. Makanya dulu di zaman kita, kalau kita dikhitan seneng, kenapa? Karena banyak yang bagi duit. Ya. Nah Kais ntar banyak yang bagi duit ntar. Ya. Insya Allah. Itu salah satu memang adat kebiasaan kita, orang Betawi begitu. Ya pasti kita datang ada sesuatu yang kita kasih. Nah ini sebagai bentuk apa? Memberikan kegembiraan. Sebab memang memberikan kegembiraan itu kan termasuk sodako. Ya di dalam salah satu ya kitab Risalatul Mu'awanah saja, Al Habib Abdullah Al Haddad menjelaskan tuh. Ya, jadi kita disuruh selalu memberikan kegembiraan kepada orang lain. Nih kita datang, ya kita senyum aja, itu sedekah. Ya, at-tabassum sedekah. Senyum aja udah sedekah Bapak Saudara. Ya, belum lagi ntar, ya kita senyum tuh, ya belum lagi kita ngobrolnya, kita musofahahnya. Jadi memang agama menganjurkannya begitu. Ya, jadi dibilang alaikum bitolaqatil wajhi. Tuh, di dalam ibarat kitab Risalatul Mu'awanah begitu. Al Habib Abdul Al Haddad, alaikum bitolaqatil wajhi. Lazimkan atas kamu ya untuk senyum kepada orang lain. Tuh, ini kita tadi datang, masya Allah, senyum. Jangan cemberut aja, jangan. Ya, jangan marah di rumah, dibawa-bawa kemari. Ya, jangan. Ya, senyum kita. Belum lagi bermusofahahnya. Ini kita alhamdulillah sekarang udah berani musofah ya. Ya, udah alhamdulillah, mudah-mudahan. Kemarin-kemarin 2 tahun kita udah rindu banget nggak pernah musofah kita. Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah DKI udah level 1 sih ya. Ya, sehingga kumpul-kumpul begini, alhamdulillah kita mohon kepada Allah ya supaya nih COVID-19 ya udah hilang dah. Mudah-mudahan ya seperti itu. Makanya ada yang bilang jangan cerita-cerita sama COVID-19 udah. Kalau dicerita-cerita lagi didengar tadi datang lagi. Ya, nah seperti itu. Jadi nggak usah diceritain. Kasihan Pak RT capek ya. Yang paling capek Pak RT tuh ya COVID-19 ya seperti itu. Nah makanya nggak usah diceritain lagi dah. Mudah-mudahan insya Allah abis Desember ya abis Natalan tahun baru jangan sampai datang lagi. Kita ngeri abis Natal tahun baru banyak lagi ya. Nah ini mudah-mudahan enggak ya, supaya anak-anak kita yang mau sekolah udah tatap muka dah semuanya dah ya. Udah 2 tahun tanya tuh kayak Yusri, aduh repot banget katanya ya yang namanya online itu ya. Masya Allah sampai anak sekarang ya itu selalu di depan HP mulu.
Iya. Jadi ayo sekarang ya ini idkhalus surur namanya. Kita memberikan kegembiraan. Sahibul bait ngundang kita. Sekarang kita datang, kira-kira sahibul bait gembira nggak? Gembira. Coba kalau nggak ada yang datang. Ya Allah, kecewa banget. Ya, nah ini namanya kita udah memberikan kegembiraan kepada sahibul bait. Mudah-mudahan nilainya jadi ibadah. Tuh emang dalam pergaulan kan banyak yang dianjurkan, ya. Ya, kita disuruh senyum, suruh ya musafaha. Itu musafaha katanya mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira qabla ayatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam ya kemudian dia bertemu, dia bermusafaha. Ini dalam arti udah titik aman ya. Ya udah titik aman, udah nggak bicara COVID-19. Itu kalau kemarin ada COVID itu ada alasan. Ya, ada uzur namanya. Ini sekarang misalnya udah normal nih, cerita udah normal lah nih. Ya, kemudian dia bertemu, dia bermusafaha. Nah, setelah berjabatan tangan, dia bermusafaha, itu kata Nabi illa ghufira qabla ayatafarraqa. Jadi sebelum keduanya berpisah, insya Allah udah diampunin tuh dosa-dosa kita. Masya Allah, ini nikmatnya. Ya, kita kumpul seperti ini. Bahkan di dalam salah satu hadis dijelaskan Allah kasih 100 rahmat. Orang yang berjabatan tangan itu Allah kasih 100 rahmat. Bahkan 90 rahmat dikasih buat orang yang lebih antusias. Dia lebih antusias, kemudian dia senyum. Nah, itu diberikannya 90 rahmat. Kita lihat di dalam kitab ya Risalatul Ma'awanah, Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad itu menjelaskan seperti itu. Kemudian kita disuruh apa? Ya disuruh ya mengucapkan kata-kata yang baik ya. Sehingga diamnya kita lebih bagus kebanding daripada kita banyak bicara. Kalau bicaranya itu ya bisa menimbulkan fitnah dan macam-macam. Ya, jadi makanya kata Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, fal yakul khairan au liyasmut. Maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau lebih bagus dia berdiam. Kalau dia ngomong tapi omongannya bisa menyakitkan orang lain. Ya, nah seperti itu. Nah, makanya di saat-saat seperti ini dalam acara walimatul khitan ini yang perlu kita tanamkan apa? Yuk kita punya perhatian khusus kepada anak-anak kita. Sebab saat ini Bapak Saudara, anak-anak kita itu kadang-kadang ya jauh untuk belajar agama. Kecilnya mereka udah lebih dikenalkan dengan HP. Sehingga anak-anak sekarang usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia 5 tahun, itu kadang-kadang gak pernah lepas dari HP. Makanya banyak kita dengar cerita, ada yang akhirnya matanya terganggu karena kena cahaya. Ya. Nah itu yang sekarang udah terjadi. Jadi anak lebih banyak megang HP kebanding yang lain-lainnya. Sementara dulu orang-orang tua kita benar-benar mendidik anaknya dengan pendidikan agama sejak dini. Makanya kenapa nih sekarang banyak ustadz-ustadz muda bermunculan yang nggak pernah diragukan lagi. Ya keilmuannya. Kenapa? Karena memang didikan orang tuanya dulu. Kan nggak begitu saja. Tiba-tiba dia pintar begitu. Karena dulu didikan orang tua. Dulu didikan orang tua kita keras. Galak kalau kata orang Betawi. Diseblet. Kenal diseblet? Ya. Kalau kita nggak ngaji diseblet. Kagak sholat diapain? Diseblet. Tapi orang tua sekarang sama anak kelihatannya kurang galak. Ya, kurang tegas kadang-kadang. Anak kagak sholat subuh, belum bangun jam 6. Pora-pora aja orang tuanya. Ya,
Kata babanya, nyalu no anak lu dan bangun. Kesian, capek kali. Lah dulu kita kalau belum bangun subuh diapain? Siramin air. Kalau siramin air Ustaz Wasi basah nggak kira-kira? Basah. Disiramin air Bapak Saudara. Kalau kagak ngaji, bener-bener kita dimarahin. Itu didikan orang tua kita begitu dulu. Makanya pantas ya anaknya mudah-mudahan jadi. Ya. Nah kalau sekarang anak-anak kita biarkan begitu saja, kita nggak tahu nanti ya apakah mereka bisa ya melanjutkan seperti orang tuanya atau tidak. Kalau masalah pendidikan umum banyak Bapak Saudara. Pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia. Tapi yang pinter, yang bisa ngaji kita banyak enggak nih? Ini yang penting nih. Kadang-kadang kita disodorkan kitab yang kagak ada barisnya. Alasannya banyak. Maaf, saya kagak bawa kacamata. Ya. Lah masih muda, ya nggak bawa kacamata. Ya. Ini orang kampung baru nih, jangan sampai nanti nggak ada yang bisa baca kitab. Yang ngaji nahu kan sekarang susah. Ya Allah, yang baca Jurmiyah, baca Amriti, apalagi baca Alfiyah, mereka lebih senang main hadroh doang. Ya. Kalau main hadroh di mana-mana banyak Bapak Saudara. Ya. Di mana-mana tuh hadroh keliling ada banyak. Tapi suruh baca kitab belum tentu. Suruh ngaji susah. Jurmiyah suruh ngaji. Lah dulu anak-anak kita nih sama orang tuanya ya udah disuruh tuh ngaji yang namanya Jurmiyah, Muhtasar Jidan, kemudian Mutammimah. Ini mesti dibaca. Nah, sehingga enggak mustahil alumni S1 ya walaupun dia dibilang UIN belum tentu disodorin baca kitab bisa. Pengalaman saya masih kuliah dulu, itu masih dulu ya. Ya Allah, saya kebetulan kan memang di jurusan-jurusan yang model pakai baca kitab. Ya, banyak anak-anak syariah itu dikeluarkan kitab nggak mampu. Apalagi sekarang yang kadang-kadang mereka banyak belajarnya dari YouTube. Dari YouTube kata Gus Baha tuh, kalau orang yang gurunya YouTube setan gurunya. Itu kata Gus Baha begitu. Ya, jadi sekarang banyak ngajinya gurunya YouTube aja. Ngaji berhadapan nggak mau punya guru. Ya. Nah, ini tolong kita sebagai orang tua ayo perhatiin. Pertama Qur'annya dulu dah Qur'an. Belajar Al-Qur'an yang benar. Ya, supaya kita bisa tuh Al-Qur'an ada harokatnya. Ya, fathahnya jelas, kasrohnya jelas, sukunnya jelas. Ya, tapi banyak juga yang kagak bisa baca. Lah dulu Al-Qur'an awal-awal ditulis kagak ada harokatnya. Bahkan titiknya aja nggak ada. Kita bingung tuh. Lah orang dulu bagaimana baca Quran nggak ada titiknya. Ya, bisa kenal mana ba, mana ta, mana sa, mana nun. Ya, makanya kalau kita baca kitab kadang-kadang kasih takrib tuh. Ya, misalnya sa bil musallasa titiknya 3. Ya, kenapa ditakribkan seperti itu? Karena memang dulu awal-awal huruf itu tuh nggak ada titik. Baru ditemukan oleh ulama-ulama di zaman-zaman tabi'in. Mereka menemukan titik. Kalau ba titiknya di bawah 1. Kalau titiknya di atas 2 itu namanya ta. Kalau titiknya 3 itu namanya sa. Jim, ha, sama kho. Bagaimana tuh dulu? Ya, nah bagus ada ulama-ulama tuh. Yang dengan kepandaiannya dia bisa menemukan ilmu titik namanya. Jim ada titiknya di bawah 1. Kho ada titiknya di atas 1. Ha nggak ada titik di bawah, nggak ada titik di atas. Itu namanya ha. Kemudian kemari
Ya, ada lagi yang menemukan ilmu nahu sehingga kita bisa baca ini doma, ini fathah, ini kasroh. Ada ilmu tajwid kita kenal, ada namanya izhar, ya, ada namanya idgham, iqlab, ikhfa, mad, macam-macam mad. Dulu orang baca Quran gak pakai ilmu tajwid, tapi udah bener. Jadi ilmu tajwid itu diciptakan setelah jauh ya kehidupan Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena ya dirasakan perlu, banyak orang-orang yang baca Quran udah menyalahi aturan. Nah, ditemukanlah ilmu tajwid. Nah, sekarang kita udah enak. Ya, tapi tetap aja kalau kagak belajar, disodorkan kitab Al-Quran, nggak bisa bacanya. Nah, ini perhatian khusus buat anak-anak kita. Dulu kita kalau usia 7 tahun kagak sholat, diapain? Dipukul. Sebab Nabi nganjurin begitu. Ya, 4.000 suruh pukul anak kalau usia 10 tahun belum juga mau sholat. Lah kalau anak 10 tahun disuruh pukul, kira-kira babanya udah berapa tahun? Ya, kagak sholat diapain? Begitu. Jadi kalau anak aja usia 10 tahun kagak sholat disuruh pukul. Nah, bagaimana orang-orang yang udah dewasa yang masih berani meninggalkan sholat? Nah, inilah Bapak, Saudara, ayo kita ya bicara masalah pendidikan ke depan buat anak-anak kita. Makanya kata Nabi, alimu auladakum fa innahum mahlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Jadi berikan pendidikan kepada anak-anak kamu. Karena mereka akan lahir di satu masa yang beda dengan masa-masa kamu. Jadi nanti tantangan lebih berat Bapak Saudara. Ya, zaman yang akan datang masalah agama ini lebih berat lagi. Ya, jadi kalau kehidupan dunia itu kita udah bisa lihat dah bagaimana ya itu yang namanya saat ini. Nah, kita lihatnya dari segi agama. Bagaimana nih kita nih orang Betawi khususnya nih, atau orang-orang yang tinggal saat ini yang udah ikut sama-sama dengan kita orang Betawi. Agama nih, megang agama udah seperti bara. Ya, serba salah Bapak Saudara. Ya dipegang panas, kagak dipegang mati entar. Ya, nah inilah makanya ayo sebagai orang tua mari dengan ya kita khitan anak kita. Ini udah salah satu pendidikan agama yang kita ajarkan. Nah, jangan lupa ayo kita selalu berikan nilai-nilai agama sejak dini, sejak anak-anak kita masih kecil. Insya Allah nantinya ya saat-saat dewasa dia akan terasa sekali. Karena kebiasaan-kebiasaan di waktu kecil itu sangat terasa. Contohnya kita sendiri lah. Karena memang kita dulu dididik sama orang tua kita itu benar-benar pengenalan agamanya benar-benar. Sehingga insya Allah saat ini kita terasa. Kenapa kita bisa masih melanjutkan torikoh orang tua kita? Karena itu tidak lepas dari jasa-jasa orang tua kita. Anak merupakan saham Bapak Saudara. Saham dunia akhirat. Sehingga ada hadis Nabi yang udah masyhur, kita udah kenal semuanya. Kita hafal. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salas shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ula. Tuh. Ini saham ini. Awaladin sholihin yad'ula, punya anak yang solih yang senantiasa mendoakan buat orang tuanya. Nah, untuk menciptakan anak yang solih ini nggak bisa dengan bin salabin ablakadablah langsung begitu aja, nggak bisa. Ada proses yang cukup lama. Dari mulai bagaimana kita mengajarkan musyafaah saja. Ini kadang-kadang orang-orang tua sekarang anak-anaknya musyafaah modelnya nonton di sinetron. Bagaimana musyafaahnya? Ya, di pipi kanan, kadang-kadang di pipi kiri. Ada yang di jidat. Ini jangan dibenerin yang begini. Ya, jangan dibenerin. Tolong diperhatiin. Nah, bukan begitu musyafaah yang benar. Cium tangannya. Tangan siapa? Tangan orang tuanya. Tangan gurunya cium.
Begitu, ajarin dari kecil. Nah, sekarang ya orang tuanya juga yang pada biasain. Kenapa ngelihatnya di sinetron? Sinetron bukan dijadikan tuntunan. Sinetron itu sekedar tontonan. Ini sekarang sinetron dijadikan tuntunan. Padahal itu tontonan aja. Berapa banyak yang kita lihat pada sholat. Ya, imamnya di sinetron baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya orang kagak ngaji. Ya, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emangnya sholat jenazah. Ya, itu seperti di sinetron. Lihat, perhatiin. Ada yang begitu. Nah, sekarang musofahan nih anak kita. Ajarin yang benar. Ya, ini sekarang kadang-kadang yang begitu-begitu tuh jadi udah terbiasa. Jadi kita malu. Ya nih anak. Ya, musofahannya begini bener. Ya, kadang-kadang yang dicium tangan dia sendiri. Ya, dicium tangan sama gurunya, sama orang tuanya. Tangannya sendiri yang dicium. Itu cara musofahannya aja belum bener. Ya, kalau dulu orang tua kita nggak begitu, langsung diajarin. Mana tangannya yang bagus. Oh, ini yang kanan yang bagus. Kalau nerima sesuatu pakai tangan kiri, langsung dirobah. Nggak boleh. Tangan bagus mana tangan bagus. Itu begitu. Tangan kanannya dikeluarin. Nah, itu yang nerima. Itu kebiasaan. Ya. Nah, ini ayo ya kita mulain. Karena memang anak ini saham buat kita. Ya. Sehingga ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita ingin mendapatkan saham dunia akhirat, maka kita harus ya memiliki yang namanya awaladin solihin yad'ulah. Ya, kita memiliki anak yang solih. Nah, saya ulangi lagi, untuk ya mencetak anak yang solih ini enggak semudah apa yang kita katakan. Tapi perlu dan butuh proses. Prosesnya cukup lama. Ya, nah seperti itu. Sehingga kalau dia dah lalui, ya insya Allah nanti menjadi satu kebahagiaan. Ketika orang tuanya saat-saat mau meninggal dunia, itu terasa itu. Ya, masalah anak yang bisa membaca surah Yasin. Saat orang tua udah mau sakratul maut susah, anak baca surah Ar-Ra'du. Karena dipaham apa yang terbaik nih buat orang tuanya. Dipaham Bapak Saudara. Jangan orang tua lagi sakratul maut malah dipoto. Ya, dikirimin, di-share kemana-mana. Ya Allah, orang tua lagi mangap-mangap, lagi susah, mau meninggal dunia. Mestinya anak kalau dia paham, wah ini bagaimana caranya nih. Minimal saya baca surah Yasin. Minimal saya baca surah Ar-Ra'du. Nah begitu. Atau ada yang ngajarin, oh ini perlu disiwakin ini. Mudah-mudahan dengan siwak nanti akan mempermudah sakratul mautnya. Itu anak yang udah ngerti, udah tahu, udah paham. Karena ilmu agamanya ada. Nah inilah pentingnya bagaimana kita ya memberikan pendidikan agama. Nah mudah-mudahan insya Allah ya kita semuanya diberikan anak-anak yang solih dan solihah sesuai doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga mudah-mudahan ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan banyak generasi anak-anak kita yang bisa ya menggantikan kita. Sehingga kampung baru jangan kehabisan stok ulama. Sebab walaupun bagaimana, kampung baru kalau ditanya sama orang-orang katanya gudangnya kiai. Ya, gudangnya ulama. Makanya dulu ada yang ngomong bilang begini, ente kalau mau jadi ustadz hijrah jangan dari kampung baru. Kalau di kampung baru ya namanya nggak masyhur. Kalau ente hijrah baru udah masyhur. Ada yang bilang begitu. Nah, seperti itu memang kampung baru karena didikan orang-orang tua kita. Dari Kong Tohir, dari ya guru Daud, ya itu dari guru Nasir, ya
Guru Makmun, ya itu adalah orang-orang tua kita yang memang benar-benar ya sampai sekarang generasinya terus masih. Ya, nah ini yang kita harapkan sehingga anak kita minimal ada di pondok dah, ada. Ya, minimal kalau anak laki ada yang di pondok. Ya, apa di Pondok Indah, ya. Pondok Cabe, Pondok Aren, ya. Nah, begitu. Ya. Jadi insya Allah supaya ini kampung baru tetap kita punya keinginan. Walaupun guru-guru kita yang tua-tua sudah tidak ada, tapi insya Allah akan tumbuh subur. Ya, mereka penggantinya. Yang dibilang, ya mati 1 tumbuh 1000. Itu harapan kita. Nah ini dah dari anak-anak kita. Khususnya kita doakan nih anak kita ya yang baru di khitan. Mudah-mudahan beliau menjadi anak yang solih. Ya harapan daripada keluarga. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini kali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Wassalamu ala manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Hadratul Akh Ustaz Dr. Rizky Haji Pasani yang telah menyampaikan mau'izah hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan kesemuanya ini akan bermanfaat. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara sudah selesai dan saya selaku pemandu acara mungkin di sana sini banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.